Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara akan menyampaikan terkait dengan SP. Kali ini akan mereview supaya penonton tidak kesulitan dalam menghubungkan cerita, karena tidak kebingungan dalam menghubung-hubungkan antara satu video dengan video yang lainnya. Jadi SP ini selama hidupnya, terutama dari mulai dia dikandung pun, itu sudah dikawal oleh Eyang Sunan Kalijaga. Jadi selama SP berproses mencari guru dan sebagainya, itu selalu ditemani oleh Sunan Kalijaga. Sehingga Sunan Kalijaga ini bisa dikatakan sebagai promotor SP lah begitu. Kalau di kampus itu seperti promotor gitu ya, atau dosen pembimbing gitu. Nah, Sunan Kalijaga sebagai promotornya, kemudian pengujinya siapa kan gitu ya. Dewan pengujinya itu untuk SP ini yang paling kuat atau yang paling berpengaruh lah, itu ada 3. Sudah saya sebutkan semuanya karena ini adalah review ya. Yang pertama Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Sekarang ini sedang ramai bahwasanya ada orang yang pernah bertemu Soekarno. Jadi tahun-tahun 2018 atau 2000 berapa, ada tukang beca yang bertemu Soekarno. Saya sudah menjelaskan bahwasanya Soekarno dalam sejarah spirit itu berbeda dengan sejarah literasi pada umumnya. Waktu meninggalnya pun berbeda gitu. Tapi saya tidak bahas kapan Soekarno meninggal. Penguji pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Dia memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, sehingga dia bisa menguasai dunia. Kemudian ditambah dengan kemampuan spirit yang hasil beliau berguru kepada Syekh Siti Jenar. Nah, karena sudah di fit and proper test oleh Soekarno, maka akhirnya SP dinyatakan lulus dan diberikan tongkat estafet kepemimpinan oleh Soekarno. Jadi Soekarno mempercayakan bahwasanya ke depan umat itu bisa dipimpin oleh SP. Sehingga tongkat itu sudah diserahkan gitu loh, tapi tidak fisik karena itu prosesnya tidak di bumi. Kemudian yang kedua, Wali Khidir. Wali Khidir ini SP berhasil dipertemukan oleh Wali Khidir itu oleh Sunan Kali. Karena Sunan Kalijaga itu merupakan salah satu murid dari Wali Khidir yang sangat terkenal. Itu murid Wali Khidir itu ada 2, satu Sunan Kalijaga dan satu lagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi pada waktu Sunan Kalijaga disuruh menjaga tongkat Sunan Bonang, itu sebenarnya pertapaan di pinggir kali dalam menunggu tongkat itu sebenarnya Sunan Kalijaga itu berguru kepada Nabi Khidir waktu itu. Jadi menunggu tongkat itu sebenarnya fisiknya aja, simbolnya aja. Nah,
ketika sudah bertemu dengan Nabi Khidir, SP diberi ilmu, maksudnya diberi pencerahan, diberi pemahaman tentang banyak hal, tentang pengelolaan keuangan, tentang ketatanegaraan. Dan setelah di fit and proper test juga oleh Wali Khidir, SP akhirnya diberikan lisensi ilmu laduni. Jadi kalau dulu orang ingin mendapatkan ilmu laduni itu harus ke Nabi Khidir, harus ke Wali Khidir. Nah, karena lisensinya sudah diserahkan ke SP, maka saat ini SP lah yang memegang lisensinya, sehingga kalau ada yang ingin mendapatkan ilmu laduni itu harus ke SP gitu. Gitu. Nah, Soekarno, Wali Khidir, karena sudah menyerahkan estafetnya, karena sudah menyerahkan laduninya, maka peran beliau tidak lagi seperti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini adalah orang yang memiliki spirit paling tinggi. Spirit paling tinggi. Dia juga gurunya Soekarno. Nah, dari sama dengan Syekh Siti Jenar juga SP di fit and proper test. Saya tidak perlu menceritakan seperti apa fit and proper testnya ya, karena memang ada hal-hal atau ada kode etik yang memang tidak bisa disampaikan. Akhirnya SP diberi tanggung jawab, diberi amanah berupa Sabdo Pandito Ratu. Jadi itu lisensi yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Sabdo Pandito Ratu itu adalah seucap nyata. Jadi kalau Syekh Siti Jenar berucap gitu, bersumpah atau menyumpahi, kalimat atau ucapannya itu diiringi takdir gitu loh. Jadi kalau dia mengatakan kamu jadi kambing, maka orang itu akan jadi kambing gitu. Nah, 3 dewan penguji ini, Syekh Siti Jenar menyatakan lulus dan menyerahkan lisensi Sabdo Pandito Ratu, sehingga sekarang Syekh Siti Jenar sudah berganti posisi, dia tidak lagi memiliki Sabdo Pandito Ratu. Kemudian Wali Khidir itu juga sudah tidak lagi memiliki lisensi laduni karena sudah diserahkan. Dan juga Soekarno tidak lagi memiliki tongkat kekuasaan karena sudah diserahkan. Nah, 3 orang ini merupakan dewan pengujinya dan semua sudah menyatakan bahwa SP lolos untuk bisa memimpin dunia. Nah, kemudian gurunya yang sangat terkenal itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini SP berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ditemani tetap oleh Sunan Kali. Dari Syekh Abdul Qadir, SP mendapatkan pemahaman ilmu tentang syariat atau agama. Kemudian pertemuan SP dengan Syekh Abdul Wahid itu di Mekah, itu fisik, asli fisik. Jadi pada saat itu Syekh Abdul Wahid berdoa, "Ya Allah, turunkanlah atau datangkanlah kepada kami kekasihmu, wakilmu, yang peduli kepada orang mukmin, yang gagah perkasa, yang bisa membela orang mukmin, dan dia itu sosok yang sangat lemah lembut, yang sangat pemurah dan pemaaf." Karena sama-sama memahami dunia spirit, SP menjawab doa itu dengan, "Ya Allah, jangan sekali-kali engkau palingkan hatiku." Atau dalam bahasa Arabnya, "Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Ketika doa itu bertemu dalam tataran spirit, maka mereka akhirnya bertemu dalam tataran fisik. Jadi disitulah kemudian SP berguru kepada Syekh Abdul Wahid. Sampai saat ini Syekh Abdul Wahid masih ada di tanah Arab. Jadi itu sosok-sosok yang promotornya Sunan Kalijaga
asisten promotor atau pendampingnya Joko Tingkir, karena Joko Tingkir merupakan salah satu kebanggaan Sunan Kalijaga. Kemudian Dewan Pengujinya Soekarno, Siti Jenar, dan Walihdir. Kemudian gurunya yang lain adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dan Abdul Wahid. Nah, selain itu sebenarnya banyak sekali guru-guru SP yang terdapat atau yang ada di pondok-pondok pesantren yang tersebar di Pulau Jawa ataupun Sumatera. Tempat-tempatnya pun sangat populer sebenarnya. Ada di daerah-daerah di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera, ada. Cuman karena menjaga privasi, jadi pondok-pondok itu tidak bisa disebutkan. Jadi pada prinsipnya perjalanan SP ini melibatkan orang-orang yang memang masih dalam bentuk fisik dan juga melibatkan tokoh-tokoh besar dalam spirit. Kenapa ini terjadi? Karena untuk karya agung Allah ini semua orang harus terlibat dan dilibatkan. Menyambut karya agung ini harus dilibatkan, harus terlibat semuanya. Itu sangat disadari oleh SP. Nah, maka sekali lagi saya menghimbau, mari kita sama-sama menyambut atau berkarya dalam karya agung Allah ini dalam profesi masing-masing secara proporsional, dengan tetap mengedepankan tauhid, beriman, dan beramal soleh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.